Halo rekan-rekan award di LPDP UNSW. Kali ini saya mau share tentang pengisian laporan perkembangan studi dan upload progress report di beasiswa LPDP. Jadi karena setiap bulannya saya masih sering mendapat pertanyaan yang sama, jadi sepertinya perlu dibuat video penjelasannya terkait ini. Jadi ini mekanisme pencairan living allowance sesuai dengan panduan pencairan keuangan 2024 dari LPDP. Jadi mekanisme pencairan LA 3 bulan perdana dan periode-periode berikutnya itu ada perbedaan, di mana di periode pertama itu memerlukan syarat seperti bukti lapor diri dan surat keterangan yang mencantumkan durasi studi seperti COE atau LOE. Nah, untuk periode kedua sampai rekan-rekan lulus nanti, mekanismenya adalah dengan mengisi laporan perkembangan studi dan upload progress report gitu. Nah, seperti yang ada di pasal 12 dan 11 itu, eh, dan pencairan LA ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian apabila rekan-rekan memasuki masa studi 6 bulan terakhir, pencairannya itu berubah dari yang awalnya 3 bulan sekali menjadi per bulan sekali. Sebelum itu saya jelaskan dulu tentang timeline pencairan LA. Di sini saya beri contoh untuk LA periode Desember sampai Februari. Nah, teman-teman mengajukan LA-nya itu di sebelumnya, di bulan November, di rentang tanggal 1 sampai 15 November. Di tanggal ini nanti rekan-rekan mengisi laporan perkembangan studi dan upload progress report-nya. Sangat disarankan untuk mengisi di awal bulan, di sekitar tanggal 1 sampai 5 November. Itu untuk jaga-jaga apabila progress report-nya ini ditolak oleh LPDP, rekan-rekan masih ada kesempatan untuk memperbaiki pengajuannya di sebelum tanggal 15 gitu. Nah, selanjutnya pengajuan kita akan direverifikasi oleh LPDP hingga tanggal 20. Jadi, apabila rekan-rekan mengisi laporan perkembangan studi ini di tanggal 1, uploadnya juga di tanggal 1, kemudian belum diverifikasi nih sampai misalnya tanggal 19 November, eh, itu tidak apa-apa karena range verifikasi dari PDP ini maksimal di tanggal 20 gitu. Jadi tidak mengikuti aturan 5 hari kerja seperti yang ada di SLA biasanya. Selanjutnya, di sini ada keterangan pengajuan susulan. Jadi LPDP memberikan semacam second chance ya. Jadi bagi mereka yang belum mengajukan progress report sampai tanggal 15, second chance ini diberikan di tanggal 20 November gitu. Nah, harapannya bagi rekan-rekannya jangan sampai ada yang masuk ke tahap ini karena konsekuensinya itu nanti pencairan LA terlambat dari tanggal biasanya. Nah, terakhir untuk pencairan dari LPDP itu dilakukan di akhir sampai awal bulan gitu. Jadi sejauh ini sih pengalaman saya ya, paling lambat yang pernah saya terima itu di tanggal 1 gitu. Mungkin sekedar word of caution aja ya. Jadi buat jaga-jaga, apabila di bulan pengajuan LA ini banyak tanggal merahnya ya, utamanya di akhir bulannya nih seperti bulan Desember ada Natal dan Tahun Baru gitu. Itu tuh ada risiko pencairannya terlambat dari waktu biasanya karena jumlah hari kerja yang banyak terpotong di Indonesia gitu. Jadi rekan-rekan tetap aware dengan risiko ini dan semoga bisa mengantisipasi. Laporan perkembangan studi ini bisa diakses di menu laporan, lalu masuk ke opsi perkembangan studi. Contohnya ada di slide ini. Jadi di bagian pertama, nanti rekan-rekan diminta mengisi informasi term. Di bagian berikutnya, upload dokumen yang diperlukan dan nilai yang diperoleh. Dan di bagian terakhir ini ada isian terkait kegiatan akademik dan non-akademik. Dokumen yang dibutuhkan itu adalah transkrip, progres penelitian, KRS, GPA sebelum dikonversi, dan SKMA. Bagi yang tidak mengadakan penelitian, progres penelitian ini bisa dikosongi. Bagi PhD, progres penelitian ini bisa diupload dokumen progress report. Ini contoh dokumen transkrip dan GPA sebelum konversi yang biasanya saya upload. Dokumen ini bisa diakses di MyUNSW di opsi View Academic Statement. Nah, uang yang kita terima dari USW itu perlu dikonversi ke format IPK seperti yang ada di Indonesia gitu. Jadi untuk konversi, saya biasanya menggunakan kalkulator ini dari scholargo.com.
Untuk menggunakannya, teman-teman tidak perlu sampai berlangganan. Selanjutnya untuk KRS dan SKMA, ini ketentuan dari LPDP kan adalah dokumen yang menyatakan keaktifan kita sebagai student dan harus menunjukkan nama dan tanggal terupdate minimal 1 bulan sebelum pengajuan. Nah, karena dari UNSW tidak ada surat ya semacam itu ya dari kampus, jadi bagi kita cukup screenshot beranda My UNSW. Yang penting 3 komponen yang saya tandai ini seperti tanggal, nama, dan course yang diambil ini tampak di screenshotnya. Selanjutnya, setelah mengisi laporan perkembangan studi, langkah berikutnya adalah mengupload progress report di menu pencairan beasiswa di opsi pencairan beasiswa terjadwal. Tombol upload progress report ini hanya akan muncul di tanggal 1 sampai 15 di bulan pengajuan kita. Setelah tanggal 15, tombolnya akan hilang dan baru muncul lagi di tanggal 20 ketika LPDP memberikan second chance untuk mengupload progress report susulan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk progress report-nya ini bagi student master cukup mengupload kembali dokumen SKMA yang sudah diupload di laporan perkembangan studi. Bagi PhD, progress report-nya ini formatnya sudah ada di menu panduan dan kebijakan dan membutuhkan tanda tangan supervisor gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini ini formatnya ya, karena formatnya yang dibutuhkan di sini adalah format PDF. Jadi bagi rekan-rekan master yang sebelumnya menggunakan gambar screenshot ya ini bisa dikonversi dulu ke PDF seperti itu gitu. Selanjutnya saya akan share langsung cara pengisiannya di e-beasiswa. Jadi di sini saya sudah login ke akun e-beasiswa saya. Untuk pengajuan dokumen LA, pertama-tama rekan-rekan isi laporan perkembangan studi dulu di menu laporan ke perkembangan studi. Nah, untuk term yang ada di sini ini term mengikuti term yang ada di UNSW gitu. Jadi contohnya saya menempuh studi di sini ini kan genap 2 tahun ya atau 6 term. Jadi nanti akan ada 6 term yang saya buat di sini. Selain itu misalnya rekan-rekan mengikuti summer term juga nanti perlu ditambah terpisah gitu. Jadi seperti di case saya, kalau saya ikut summer term sekali, maka nanti di sini total akan ada 7 term yang diisi. Untuk tanggal awal dan tanggal akhir term ini saya mengacu ke UNSW Academic Calendar. Dan selanjutnya di sini rekan-rekan diminta untuk mengisi mode perkuliahannya gitu. Jadi apabila rekan-rekan ada yang mengikuti kelas online, nanti bisa diisi kombinasi daring dan tatap muka. Di bagian ini rekan-rekan nanti mengisi jumlah kredit yang diambil dan juga nilai yang diperoleh gitu. Jadi apabila nilainya masih belum ada, bisa dikosongi dulu, diisi kosong, atau bisa diisi 4. Kalau saya sih biasanya isi 4. Di bawah ini nanti rekan-rekan upload dokumen yang sudah saya jelaskan tadi contohnya di presentasi. Terakhir di menu ini rekan-rekan diminta untuk mengisi kegiatan akademik dan non-akademik yang dijalani baik di semester atau term ini maupun di term berikutnya. Untuk kegiatan akademik sebenarnya mudah, tinggal dijelaskan course yang diambil atau penelitian yang sedang dijalani. Untuk di kegiatan non-akademik ini bisa diisi kegiatan di luar kampus, misalnya rekan-rekan memiliki kegiatan volunteer, organisasi, olahraga, atau mengikuti pelatihan di luar kampus itu bisa diisi di sini. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari LPDP, dijawab saja apa adanya. Nah, setelah lengkap diisi, selanjutnya klik simpan. Langkah berikutnya adalah mengupload progress report di menu pencairan beasiswa di opsi pencairan beasiswa terjadwal. Selanjutnya pilih upload progress report, kemudian pilih filenya di sini. Jadi ini contohnya bagi saya ini adalah file SKMA, screenshot SKMA yang sudah saya konversi ke PDF.
lalu klik simpan. Nah, jika kita sudah selesai mengisi laporan perkembangan studi dan juga sudah upload progress report, pengajuan LA kita sudah diterima oleh LPDP dan tinggal menunggu status verifikasinya. Apabila disetujui, dana LA akan dicairkan di akhir bulan. Apabila pengajuan kita ditolak, nanti akan muncul notifikasinya di e-beasiswa ini. Kalau berkaca ke pengalaman sebelumnya, mayoritas alasan penolakannya ini karena dokumen progress report kita ini sudah kadaluarsa gitu. Misalnya bagi master sudah lewat dari 1 bulan tanggal screenshotnya itu, atau bagi PhD itu sudah lebih dari 6 bulan. Oke, kalau dari teman-teman, dari rekan-rekan ada yang kurang dimengerti, rekan-rekan bisa merujuk ke menu panduan dan kebijakan, di mana di sini sebenarnya sudah lengkap ya, ada guideline LPDP, ada tutorial e-beasiswa, dan juga ada contoh dokumen pengajuan living allowance. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.